SMP Qoryah Thoyibah memberikan peluang sebesar-besarnya untuk para siswa-siswinya mengembangkan minat dan bakat. Salah satunya dengan berdirinya kelompok teater ini. Aku payu ke apir diterane iki aja. Ah iki piye patange hati-hati. Oh, wah wong edan iki. Piye men turu nang dalan? Kowe nopo to dadak edan barang? Pekedanan duit. Arep nyanyi pemerintah kae. Negorane wis edan. Anak-anake mah tambah edan. Aku yo iki mesti badi perkosa. Bukan buat ini. Iki. Ya ngene iki efeke kaya nang BF iki. Dan. Trauma diperkosa lho, trauma. Ampun, Mas. Ampun, Mas. Latihan teater seperti ini merupakan kegiatan belajar mengajar yang lazim di Qoryah Thoyibah. Proses sama-sama belajar terjadi di sini. Bahkan penamaan pun dilakukan atas kesepakatan siswa yang ikut dalam kelompok teater ini. Pengennya nanti kita menjadi salah satu istilahnya anak Indonesia yang mempertahankan budaya. Makanya namanya teater gedek itu budaya Jawa, rumah-rumah bambu. Itu berarti kita itu pede dan sederhana apa adanya. Itu nanti kita orientasinya kita dari panggung ke panggung lain, terus nanti ya mungkin ujung-ujungnya dari kota ke kota gitu. Tidak semua siswa diwajibkan mengikuti proses belajar ini, hanya yang ingin belajar teater saja, pun dengan pelajaran yang lain. Bahkan sesekali ikut belajar di kelompok tertentu pun tak masalah. Kalau aku kan nggak suka matematika, cuma kalau aku emang pengen, ya udah aku ikut belajar gitu, ikut teman-teman yang belajar matematika gitu. Belajar cara Qoryah Thoyibah tidak mengenal lokasi, bisa di dalam rumah, seperti di ruang tamu atau di dapur, di kelas secara formal, di gedung layaknya aula, di halaman, atau bahkan di depan rumah penduduk. Cara belajarnya pun bermacam-macam, bisa secara individual, kelompok, ataupun kelas besar. Sini itu pembelajarannya beda banget. Kalau di reguler ya, itu biasanya kan dari jam 7 sampai jam 1 biasanya kan pelajaran mulu. Kalau sini enggak, dari pagi itu jam berapa ya? Jam 10 itu pelajaran akademik. Tapi kalau jam 10 ke atas itu enggak ada batasnya buat berkreasi. Kreasi lah, ekspresi. Terkadang, dalam satu ruangan terjadi proses multi pembelajaran. Di satu sudut terlihat belajar pencak silat, di sudut lain ada yang belajar teater. Dan bahkan di sisi yang bersebelahan terlihat belajar musik. Dan mereka tetap menikmati juga terlihat harmonis. Mungkin ini salah satu implikasi Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu, belajar. Bukan pendamping, bukan guru yang mengarahkan, tapi pendamping itu lebih mempercayai anak untuk berkreasi di musik yang di bidangnya masing-masing, yang disukai oleh anak itu sendiri. Jadi pendamping guru tidak pernah ngajari punya target-target enggak. Jadi yang mentarget juga anak sendiri, mau menyukai musik apa anak sendiri, semuanya dikembalikan ke anak karena kebutuhan anak. Siapa yang menyangka siswa usia SMP mampu menghasilkan banyak karya yang tidak kalah dengan karya para profesional di bidangnya. Bahkan ada yang sudah mampu menghasilkan royalti dari karyanya. Saya sendiri jadi terkejut gitu. Tidak pernah bisa membayangkan orang seperti Vina tiba-tiba sudah punya 7 buku yang dihasilkan. Beberapa buku sudah diterbitkan oleh penerbit yang cukup terkenal.
Elkis itu misalnya sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Dia tiap 6 bulan sudah dapat royalti. Yang kemarin tuh dapat royalti sampai hampir 5 juta, 4 juta lebih kayak gitu. Menjadi sebuah motivasi tersendiri melihat karya-karya yang ada di sini. Tidak hanya 1 atau 2 karya, tapi banyak karya dalam berbagai bidang. Karya siswa udah banyak sekali, diantaranya novel, yang udah kelihatan novel, film, terus ada yang buat komik juga. Itu yang baru kelihatan, udah banyak sekali. Selain yang sudah diterbitkan atau sudah dibukukan di sekolah sini, banyak juga karya-karya mereka dalam komputer mereka, dalam folder-folder mereka. Banyak ada yang berisi puisi, dari mereka mendownload apa, cerpen, banyak. Dari sisi siswa, semua karya itu lahir atas dasar kemurnian minat yang kemudian dikembangkan dengan maksimal. Dan antar siswa senantiasa saling mendukung dalam berkarya. Sebenarnya karena di sini banyak yang minat di situ, makanya tertarik ke situ gitu. Sebenarnya awalnya sih enggak. Awalnya pengennya nulis novel.